maka berikan dia syafaat. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an pun mengatakan mana'tuhu an-nauma, saya membuat dia kurang tidur atau tidak tidur, karena Al-Qur'an dibaca pada umumnya di malam hari dengan qiyam Ramadan tadilah sampai menjelang subuh. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya berikan syafaat, maka Allah izinkan. Oleh itu maka antara puasa Ramadan dengan Al-Quran dari bab ini juga sama-sama menjanjikan keutamaan, dan kita pada hari itu membutuhkan dari manapun syafaat, dan kita berharap jangan sampai di hari yang kita butuh itu kita tidak mendapatkan apa-apa, atau justru bagian kita yang diambil orang. Kan ada orang bawa amalan sebesar gunung Tihama, tapi kerjanya menzalimi ini, mencaci ini, mencela ini, menghibah ini, dan seterusnya. Akhirnya masing-masing mengambil bagian dari pahalanya, sampai tidak ada lagi tinggal pahalanya, maka dilimpahkanlah dosa orang yang dia zalimi kepadanya. Maka Ramadan adalah bulan untuk menghilangkan sifat-sifat itu dan menghidupkan mesin-mesin pahala kita pada waktu itu, dan yang terbesar di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu perbanyak membacanya di bulan yang mulia ini, karena dia bulan Al-Quran. Banyak membacanya, satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harf, lamun harf, wa mimun harf, berarti 3 huruf, 3 kali 10 30. Subhanallah, satu huruf 30 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat, kita lihat orang-orang yang ingin beruntung pada hari itu atau bulan itu akan menjadikan Al-Quran sebagai tambatan hatinya, karena dia menjadi komunikasi langsung antara dia dengan Rabbnya. Tuan-tuan kalau pernah jatuh cinta? Tidak pernah. Terus istri diapakan? Tidak dicintai ya? Tidak pernah jatuh cinta? Hah? Seringlah. Cinta ayah, cinta ibu, cinta anak, cinta nenek, cinta datuk, tidak ada. Subhanallah, tentulah kalau sudah bilang cinta itu pasti yang lain gitu bayang. Hah? Ketika suratnya datang, ini kalau orang cinta ya, dibaca berulang-ulang atau sekalian? Weh, disimpan di dompet sampai lunyai. Sah? Kadang tak jelas lagi pakai mikroskop bacanya. Karena datang dari yang kita cintai, yang kita hargai. Setiap kata yang dari dia ucapkan bernilai. Sah? Enak. Jadi kalau nak tahu tuntut bahwa orang kalau mendengar orang cintanya tidak ngantuk, ya. Dulu di masa-masa awal kemerdekaan dulu, saya bertemu dengan mantan veteran, kalau sedang lapar nak katanya, lalu pidato Bung Karno itu 3 jam hilang lapar katanya. Tak benar dan tidak ya, karena tidak ada juga mau dimakan waktu itu kan. Nah, iya. Tapi begitulah orang kalau bersama orang cintai, dia akan hilang ngantuknya, hilang laparnya. Makanya ketika dibacakan Al-Quran kepada orang yang ngantuk, tapi dia mencintai Al-Quran, hilang ngantuknya.
Tidak percaya? Nah, coba sendiri. Ya, hilang ngantuknya. Tapi memang menjelang sampai mencintai itu ngantuk terus, itu masalahnya. Dan masalahnya menyerah dari awal. Kalau udah menyerah dari awal kalah kita. Jangan menyerah. Nah, nanti akan hilang. Gimana tidak? Apalagi kalau masuk ke langkah yang lebih tinggi daripada itu, mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya mentadabburi ayat walaupun tidak banyak khatam itu lebih afdal daripada membaca khatam tapi tidak paham. Kenapa? Karena orang yang mentadabburi dua yang dia dapat. Satu, pahala membaca. Dua, pahala mempelajari dan mentadabburi. Dan lebih lagi kalau seandainya dipelajari, ditadabburi, dipahami dan diamalkan. Lebih lagi adalah di saat kita pelajari, kita tadabburi, kita darumi dan kita amalkan, kita dakwahkan. Masya Allah, tabarakallah. Satu kadang yang kita ajarkan pada orang bisa mengalahkan ibadah 2 tahun. Seperti kata Imam Az-Zuhri, ta'limu sunnatin wahida khairun min ibadati sanatain. Mengajarkan satu sunnah lalu orang tidak tahu dan diamalkannya bisa mengalahkan ibadah sunat 2 tahun. Hah? Terbayang tu enggak? Enggak terbayang dia? Baik. Pernah tuan-tuan dengar orang pemilik usaha misalnya rumah makan, ya, dia ajarkan atau dia buka peluang franchise rumah makannya sampai 100 cabang. Setiap cabang setor 100 juta per bulan. Sebulan berapa? Wih, 100 juta dari 100. 100 kali 100? 100 kali 100. Lama tak ada mau gaji nampak. 100 kali 100 dia tak tahu 10.000 sah? 10.000 tambah 06 10.000 hah? Seberapa? Kan jadi 100 kali 100 10.000 sah? Tambah 06 di ujungnya berarti 10.000 ribu. Banyak kan? Ini tidak didapat oleh orang yang buka satu cabang saja 2 tahun. Sah? Sahih? Itulah faedahnya mengajarkan ilmu. Jadi kalau tuan-tuan pandai masa ajarkan resepnya ke orang. Habis itu suruh dia buka cabang, setor ke kita. Paham? Paham tak? Banyak tak kita dapat duit? Ya banyak. Gitu juga dengan pahala amal tadi, pahala yang kita dakwakan tadi. Makanya betullah kata Imam Az-Zuhri itu mengajarkan satu sunnah mengalahkan ibadah sunat 2 tahun kalau dia kerjakan sendiri. Tapi kalau ketika diajarkan, dikerjakan oleh orang, misalnya yang hadir ada 100 lalu dikerjakan oleh orang 100 ini, kita dapat pahala seperti mengerjakan 100 kali. Sah? Sahih? Taib. Ini dapat 10, ini dapat 700, lalu dikalikan 10 aja lah dari 100. Berapa tadi? 10 kali 100? Hah? 1.000. 1.000 sah? Dapat dalam 1 hari. Kalau setahun berapa? Mak payah juga. Setahun berapa hari? 365. Berarti 365.000. Ini kita dakwahkan, diamalkan oleh orang 100.
Sedangkan ini tidak dia dakwakan, dia kerjakan selama setahun. Berapa dia dapat? 10 kali 365 berapa? 3.600 cuma. Kalau dia dapat berapa tadi? 365.000. Beda enggak? Nah, itu. Makanya berdakwah ini sangat menguntungkan. Maka mengajarkan orang sangat menguntungkan. Jangan seperti apa ya, saya tidak mau mengajarkan resep sama keponakannya, nanti banyak pula dia dapat daripada saya lagi katanya. Akhirnya tidak berkembang-kembang nih. Jelas. Sama juga dengan ada sebagian orang yang berilmu tidak mau mengajarkan ilmu kepada mereka, pakar pula dia dari saya lagi katanya. Usah fikih dia juga, nanti hadis dia juga. Oleh sebab tidak boleh dia belajar usul fikih. Akhirnya rugi. Padahal andainya murid kita atau teman kita, bahkan musuh kita lebih ahli dari kita, kita ikut terangkat, sah? Betul tak? Siapa pakarnya fikih di situ? Oh, Bang Sultan kata. Lalu saya bilang, itu kan kawan saya, sah? Sah? Berkawan sama orang hebat, hebat tak kita? Hah? Bahkan kalau dibilang, oh itu lawan saya tuh katanya. Sah? Lawan saya, hebat tak kita? Hah? Kalau sempat tonton sandingan saya main dengan Ronaldo, kalah saya, hebat tak saya? Assalamualaikum, hebat tak saya? Hebatlah, walaupun kalah tapi lawannya ya orang besar di bidang bola ya. Nah, sah? Padahal lawan tuh kalah kita dibuatnya. Makanya jangan bakhil mengajarkan ilmu. Jangan bakhil. Tunjukkan aja. Oh nanti lebih banyak pula pahala dia dari saya. Enggak. Setiap dia dapat pahala, kita dapat pahala. Nanti di duluan pula dia masuk surga dari saya. Enggak apa-apa, nanti dicarinya kita. Sah? Daripada dia duluan kita enggak pernah ada masuk-masuk. Sah? Lebih baik kita berikan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan itu lebih afdal daripada hanya sekedar membaca saja. Nah, oleh sebab itu mari kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan yang tak pernah membosankan kita di bulan Ramadan. Tapi untuk itu jangan pas Ramadannya baru dipanaskan mesinnya. Orang dah sampai, awak baru pemanasan dari sekarang. Makanya bulan-bulan atau hari-hari bulan Sya'ban ini disebut oleh para as-salaf sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, karena mereka pada bulan ini seperti sudah masuk Ramadan mereka. Puasanya juga banyak di bulan Sya'ban, baca Qur'annya juga banyak di bulan Sya'ban, sehingga Ramadan kalau panas mesin langit mesin langsung jalan. Langsung jalan. Pendakian setinggi apapun tidak perlu risau. Tapi baru nak manaskan langsung berangkat. Itulah aku nak puasa dah. Puasa hari tua apa ya steknya? Hari tua. Puasa tua ya. Hari pertama itu yang payah tuh. Belajar Quran tidak masuk juga. Hal itu dari sekarang. Saya jamin kalau seandainya dimulai dari sekarang, kita semakin lancar, dan baca Quran semakin lancar, semakin mudah. Dan barangkali juga ada bagus juga dibuat program di keluarga kita dengan anak istri, ya di samping program pribadi kita. Misalnya anak kita yang belum lancar baca Quran, ayo kita baca Quran. Misalnya duduk, misalnya selesai sholat apa, misalnya kita di rumah, misalnya selesai sholat subuh pulang dari masjid, ajak istri, anak, menantu dan sebagainya, baca masing-masing misalnya 5 ayat. Kalau kita 10 dan 50 ayat pagi itu sah. Nah, targetkan minimal 1 khatam bersama. Nah, kalau bisa, kalau kita punya yang bisa menafsirkannya di antara keluarga itu lebih baik lagi, sehingga bertambah bacaan, bertambah ilmu. Kalau tidak sekedar baca terjemah, kan ada terjemah Ma'anil Quranil Karim yang kita manfaatkan. Insya Allah tidak lama tuh. Kalau 10 orang masing-masing 10 menit,
100 menit ya, lama sekali. Masing-masing 5 menit, 50 menit menjelang matahari terbit. Dah, Masya Allah, habis itu sholat duha kita. Sah? Setelah sholat duha, sarapan pagi. Woi, jangan lupa Ramadan nih bang. Setelah itu mana yang misalnya masih ada sisa ngantuk semalam kan, sholat sampai menjelang subuh kan. Iya, kan ada janji tadi sholat besok, sholatnya sampai menjelang subuh. Lepas subuh ada ngantuknya, setelah syuruk tidurlah sekitar sejam, 1 jam, 1,5 misalnya, menjelang pergi kerja. Sah? Kalau ada ngantuk, kan tadi kan menjelang subuh tadi. Nah, tapi kalau seandainya menjelang jam 9, dah ada lagi cerita ngantuk tuh. Sah? Nah, itu diprogramkan bacanya. Mudah-mudahan semakin lancar bacaan. Ada yang saya sudah coba, anak saya yang kecil itu awal-awalnya belum lancar, tapi pas di sebulan Ramadan itu, cepat sekali perkembangannya. Cepat sekali, ya karena diajak berempat kami, ya, anak 2, istri 2, istri dan suami maksudnya. Salah. Anak 2, suami istri 2. Jadi kami gantian. Alhamdulillah, tidak sampai sebulan bacaannya langsung lancar. Kenapa? Langsung dipraktekkan dan dia ikuti. Langsung dia tahu langsung yang pendeknya, mana dengungnya, karena dipraktekkan. Nah, barangkali juga bisa jadi dapat kita pahala baca, pahala ngajar, pahala melatih, dan pahala mengajak. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya sehingga berkahlah rumah kita dengan cahaya Al-Quranul Karim. Terima kasih dan mohon maaf. Jangan tanya-tanya ya, nanti lama. Kan jelas semuanya, untuk apa lagi tanya? Mau nanya juga? Ada pertanyaan? Enggak kan? Dijelaskan? Alhamdulillah. Pokoknya saya selalu menjelaskan sampai jelas, jadi orang tidak mau tanya lagi. Ya, terima kasih. Ada yang tidak jelas? Iya, kalau belum jelas ya silakan. Asal jangan yang sulit-sulit. Tentang sholat? Sudah selesai kemarin. Ada masalah lagi? Yang bisa tahu ini apakah betul misalnya 3 kali berturut-turut jadi keluar dari Islam itu benar? Kan tidak pernah meninggalkan 3 kali turut-turut. Nah, ada aman tuh. Tidak perlu nunggu 3 kali. Sekalian meninggalkan sholat dikhawatirkan keluar dari Islam. Karena Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan kekufuran itu adalah salat. Siapa meninggalkannya dia kufur. Nah, dosa nunggu 3 kali. Memang ada riwayat yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali dituliskan baginya kemunafikan. Jadi orang munafik atau keluar dari Islam. Wallahu alam. Tadi saya katakan jangankan 3 kali, sekali aja sudah cukup. Cuman walaupun demikian ulama dalam menafsirkan hadis ini terjadi perbezaan. Ada yang mengatakan kalau diikuti dengan mengingkari wajibnya ini tanpa khilaf keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya dia tetap mengakui kewajibannya tetapi karena lain hal, mungkin karena malas, karena cuai, karena abai, tapi dia tetap wajib itu, saya merasa berdosa meninggalkannya. Di sini khilaf. Ada ulama yang mengatakan keluar dari Islam, tapi ada sebagian yang mengatakan tidak keluar dari Islam. Di antara yang mengatakan keluar Islam adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, karena nasnya jelas dari Nabi SAW bagi yang meninggalkan salat. Sedangkan yang mengatakan Imam Abu Hanifah tidak mengatakan juga keluar dari Islam.
Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga sama dengan Abu Hanifah, tapi di sisi hukumnya mereka berbeda. Imam Syafi'i mengatakan tidak keluar dari Islam yang tidak mengingkari wajib salat, kemudian boleh dihukum bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Kalau hakim atau qadhi atau pemerintah menganggap itu hukum yang pas, tapi tidak had. Sebagian ada yang mengatakan Abu Hanifah dia tidak dihukum kafir selama mengakui wajibnya salat, tetapi berhak dihukum walaupun tak boleh sampai dihukum menghilangkan jiwanya. Misalnya boleh dihukum cambuk, boleh dihukum ditahan dan sebagainya. Nah, sedangkan yang tadi masalah meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, memang ada riwayatnya seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Tapi belum pernah kan? Kamu belum pernah kan? Saya khawatir juga. Saya salah-salah nyampaikan ke orang itu kan. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Taib. Sekira demikian kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsa Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.